Oke teman-teman investor, hari ini kita bakal bedah satu studi kasus yang menarik banget. Anggap aja saya mentor kalian dan kita bareng-bareng coba bongkar cerita di balik saham PT Menteng Heritage Realty, kodenya HRME. Kita lihat datanya, kita pahami ceritanya, dan kita cari tahu sebenarnya ada apa sih sama harga sahamnya. Coba deh lihat bangunan megah ini. Ini The Hermitage, bukan sembarang hotel loh. Ini tuh aset properti premium di lokasi yang super strategis. Dan yang lebih keren lagi, dikelola sama Marriott. Nah, hotel inilah jantung dari perusahaan yang mau kita bedah. Ini aset berkualitas tinggi yang jadi fondasi dari semua analisis kita nanti. Nah, ini dia nih yang bikin pusing sekaligus menarik. Angka yang kalian lihat di layar, 0,50 kali, itu rasio price to book value-nya. Artinya apa? Artinya, pasar saham cuma menghargai perusahaan ini setengah dari nilai asetnya. Coba bayangin, bisa beli properti premium di Menteng dengan diskon 50%. Langsung kan kepikiran, ini beneran atau jebakan? Jadi, pertanyaannya simple tapi penting banget. Apa kita baru aja nemuin harta karun yang gak dilihat orang lain, atau justru ini jebakan Batman? Nah, buat jawab itu kita harus gali lebih dalam lagi. Siap? Oke, ini peta perang kita. Kita bakal bedah satu-satu. Pertama, kenapa sih harganya bisa semurah ini? Terus kita cek aset utamanya. Seberapa bagus sih sebenarnya? Habis itu kita intip kesehatan keuangannya. Dan terakhir, kita cari tahu apa aja yang bisa jadi kunci buat ngebuka nilainya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, alasan dibalik diskon gila-gilaan ini. Oke, mari kita kupas misteri pertamanya. Harga murah ini, ya, ada sebabnya, bukan kebetulan. Ada satu alasan spesifik kenapa pasar itu was-was banget sama saham HRME dan semuanya berakar pada satu hal, statusnya di Bursa Efek. Jadi ada yang namanya papan pemantauan khusus. Gampangnya, ini tuh kayak kursi pesakitannya bursa saham. Perusahaan yang masuk ke sini itu lagi diawasin ketat karena dianggap punya beberapa masalah. Bisa jadi soal harga, volume perdagangannya sepi, atau kondisi keuangannya lagi goyang. Intinya, ini lampu kuning buat para investor. Nah, ini dua biang kroknya. Kenapa HRME bisa masuk daftar ini? Ada dua alasan utama. Pertama, harganya udah kelamaan nangkring di bawah level psikologis Rp51. Dan yang kedua, ini yang lebih penting, sahamnya itu sepi banget alias nggak liquid. Transaksi hariannya kecil banget. Kenapa ini masalah? Ya bayangin aja, kalau investor besar masuk, pas mau jual lagi, susah, nggak ada yang mau beli. Ini bikin mereka males. Oke, kita udah tahu masalah di sisi sahamnya, tapi gimana dengan bisnisnya sendiri? Lepas dari status di bursa, aset di baliknya beneran berharga nggak sih? Yuk, sekarang kita intip si permata mahkota, Hotel The Hermitage. Nah, ini yang ironis sekaligus menarik banget. Di satu sisi, harga sahamnya lagi sakit. Tapi di sisi lain, lihat deh, operasional hotelnya justru panen prestasi. Bisa gandeng raksasa sekelas Marriott dan menang banyak penghargaan di tahun 2024, itu nunjukin kalau bisnis intinya sehat walafiat, jalan dengan sangat baik. Dan ini nih poin utamanya buat investor jangka panjang. Coba pikirin deh, sekarang ini hampir mustahil bangun hotel sekeren dan sehistoris The Hermitage di lokasi premium kayak Menteng. Makanya para investor menyebutnya aset yang tak tergantikan atau irreplaceable asset. Nilai fundamentalnya itu kuat banget. Oke, jadi kita udah tahu asetnya kelas atas. Tapi sahamnya punya masalah likuiditas. Sekarang waktunya kita jadi montir. Kita buka kap mesinnya buat ngecek kesehatan finansial perusahaannya. Pondasinya kuat nggak nih buat lari kenceng nanti? Oke, ini data keuangan per Desember 2025. Nggak usah pusing lihat angkanya, fokus aja ke tiga hal ini. Kasnya ada sekitar 80 miliar, utang jangka pendeknya hampir 240 miliar, dan modal atau ekuitasnya 546 miliar. Dari tiga angka ini aja kita udah bisa baca ceritanya. Nah, disinilah ceritanya jadi tricky. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, rasio utang jangka panjangnya sehat banget, cuma 0,51 kali. Ini bagus. Tapi kabar buruknya, dan ini cukup serius, lihat deh perbandingan kas sama utang jangka pendeknya. Duit kas mereka cuma 80-an miliar, sementara utang yang harus dibayar dalam setahun itu hampir 240 miliar. Ini namanya risiko likuiditas. Duitnya nggak cukup buat bayar utang yang mau jatuh tempo. Tapi, jangan pesimis dulu. Ada kabar baik banget dari sisi operasional. Lihat grafik ini. Gila kan? Mereka berhasil neken rugi dari 104 miliar, jadi cuma 6 miliar aja dalam setahun. Ini nunjukin tim manajemennya jago. Mereka berhasil efisiensi dan benerin bisnisnya. Trennya jelas positif, menuju arah yang benar.
Jadi, sekarang kita punya gambaran lengkapnya, aset premium, saham nggak liquid, keuangan jangka pendeknya menantang, tapi operasionalnya membaik. Terus, apa dong yang bisa jadi pemicu atau katalis yang bikin pasar melek lagi dan ngasih nilai yang lebih pantas buat saham ini? Oke, sebagai investor, ada 3 hal utama yang wajib kita pantau. Catat ya. Pertama, dan ini yang paling penting, perusahaan ini harus bisa cetak untung, bukan rugi lagi. Kedua, kita perlu lihat ada aksi korporasi yang pro-investor. Misalnya bagi dividen, itu tanda mereka percaya diri. Dan yang ketiga, bisnis barunya di bidang pelayaran harus mulai kelihatan hasilnya, nyumbang keuntungan yang signifikan. Baiklah, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Aset super, saham sepi, keuangan yang 50-50 tapi trennya bagus, dan ada beberapa katalis potensial. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita sebagai investor? Kutipan ini benar-benar pas banget. Investasi di HRM itu ibaratnya kita bertaruh pada nilai aset jangka panjangnya. Kita sebenarnya lagi beli Hotel The Hermitage-nya dengan harapan suatu saat nanti pasar sadar sama nilainya. Tapi bayarannya apa? Kita harus super sabar dan siap terima kenyataan kalau saham ini susah dijual cepat. Jadi, jelas ya, ini bukan saham untuk semua orang. Coba tanya ke diri sendiri, kamu tipe investor yang mana? Kalau kamu tipe yang sabar, bisa beli dan lupakan buat jangka panjang sambil nunggu nilainya kebuka, mungkin ini cocok. Tapi kalau kamu butuh fleksibilitas buat jual beli cepat, wah, likuiditasnya yang rendah ini bakal jadi tembok besar. Dan pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Kita udah sama-sama buka kotaknya, kita lihat ada permata di dalamnya, tapi kita juga tahu ngeluarin permata itu nggak gampang. Pertanyaannya, apakah hadiah di dalam kotak ini sepadan dengan risiko dan kesabaran yang harus kita bayar? Nah, cuma kamu yang bisa jawab pertanyaan itu.